Karena kan banyak berita Pak ya, kalau properti kan setiap tahunnya pasti naik. Betul. Dan katanya generasi muda ke depannya bisa ada kemungkinan susah beli rumah. Halo Cybermas Premier People, berjumpa lagi dengan saya, Juwono Gianto. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, ada Pak Yosep yang merupakan Kepala KPR dari OCBC NSP Malang Cabang Suprapto. Ya, selamat sore Pak Yosep. Selamat sore. Ya, terima kasih ya telah meluangkan waktunya untuk mau sharing-sharing hari ini. Sama-sama, terima kasih juga kita diundang untuk mengisi acara talkshow di Xavier. Ya, sama-sama Pak. Jadi konsepnya hari ini kita ingin membacakan 10 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh followers kita ya sama subscriber kita tentang tips lolos KPR di usia muda. Seperti itu Pak Yosep. Siap. Ya. Mungkin pertama bisa diceritakan dulu yang pertama. Mungkin bagi teman-teman yang masih awam, kalau mau beli properti kan bisa cash, tapi bisa juga KPR. Nah, KPR ini seperti apa sih Pak Yosep untuk konsepnya dan sistemnya itu? Ya, terima kasih ya Juan dan teman-teman semua. Kalau KPR itu memang saat ini sangat dibutuhkan banyak kalayak ya, baik milenial maupun yang sudah bekerja. Karena dengan KPR masyarakat bisa mendapatkan rumah secara lebih cepat, mudah daripada kalau mengeluarkan uang tunai itu kan masih agak sulit ya. Ya. Sehingga kalau dengan KPR itu bisa mencicil dengan jangka waktu yang dikehendaki. Kalau untuk KPR saat ini memang salah satu cara dari teman-teman di khususnya kaum muda ya, milenial maupun yang wirausahaan muda, kalau dengan KPR sekarang udah banyak sekali variatif ya, untuk mau proses mau berapa lama, jangka waktu mau berapa lama, suku bunganya berapa, kemudian mengukur tingkat kemampuannya itu juga bisa diukur oleh teman-teman semua. Itu sih kalau. Ya. Jadi kalau bilang keuntungan utama KPR itu apa Pak Yosep ya dibanding dengan cara bayar yang lain? Ya itu, kalau KPR kita kan dana biasanya terbatas ya. Ya. Ya, semisal contohnya begini, ada rumah seharga 500 juta. Kalau saat ini kita sedia cash 500 juta kan, ya bisa ada, bisa tidak. Ya. Kalau kita ada, kita enak langsung melunasi. Tapi kalau tidak ada, kita bisa dengan uang muka minimal 10%. 10% ya Pak? Ya, 10% itu kita sudah bisa membeli rumah tersebut. Misalnya dengan 50 juta. Kalau dengan biaya-biaya KPR dan lain-lain misalnya diukurlah 100 juta kita keluarkan di depan. Kan lebih ringan daripada kita mengeluarkan 500 juta. Seperti itu. Keuntungannya sih itu. Kita bisa membeli rumah sesuai keinginan kita dan lebih cepat. Karena kan banyak berita Pak ya, kalau properti kan setiap tahunnya pasti naik. Betul. Dan katanya generasi muda ke depannya bisa ada kemungkinan susah beli rumah kalau umpamanya membayarnya seperti cash gitu Pak. Jadi KPR ini menjadi solusi Pak ya. Mungkin dengan gaji yang awalnya mungkin masih merintis, tapi bisa dibayarnya bertahap tiap bulannya ringan seperti itu Pak ya dibanding dengan cash ya. Betul. Ya. Karena kan kaum muda itu kan sekarang lebih cenderung sukanya itu adalah menunjukkan jati dirinya ya, dengan masih ke kafe, kemudian masih traveling lah kemana-mana. Pikiran mereka kadang-kadang kan, wah nanti beli rumahnya belakangan aja lah. Kalau saya penghasilan saya sudah besar, sudah cukup, saya baru akan memikirkan beli rumah. Atau kalau sudah mau berumah tangga, ataupun kalau sudah berumah tangga, nanti saya ikut dulu lah, ikut nebeng di rumah mertua atau di rumah orang tua. Nah, itulah yang harus sebenarnya kita harus hilangkan ya pikiran seperti itu, karena sebenarnya membeli rumah dengan KPR itu sekarang mudah sekali. Kalau penghasilannya dia merasa bahwa saya tidak cukup, gaji saya hanya 5 juta, sedangkan saya masih ada biaya-biaya lain, itu sebenarnya masih bisa dibicarakan dengan teman-teman di perbankan atau di tim marketing, dan kita akan memberikan solusi rumah yang mana yang cocok atau plafon berapa yang cocok kepada kaum muda agar berani mengambil
oh saya cocok di rumah ini, jangan menunda-nunda lagi, wah nanti aja setahun lagi, 2 tahun lagi saya penghasilannya sudah cukup, baru membeli rumah. Nah pada saat dia cukup, ternyata rumah tersebut sudah tidak ada atau harganya sudah naik, akhirnya tidak bisa terbeli lagi. Itu sih yang harus kaum milenial, kaum muda, pengusaha muda maupun karyawan muda harus berani ambil sekarang, karena kita punya tagline ya, generasi muda punya rumah. Kalau tidak mulai dari sekarang untuk membeli rumah, kapan lagi kita bisa dapat rumah? Jadi kabar baik buat teman-teman ya, kalau ada rumah impian tapi dananya belum mencapai, bisa dengan solusinya KPR seperti Betul. itu Pak Yosef ya. Kalau di kita di OCBC NSP itu kita ada namanya KPR Easy Start. Easy Start. Itu memang dikhususkan untuk karyawan-karyawan muda yang penghasilannya itu mulai dari 3 juta. 3 juta. 3 juta dia sudah bisa untuk kita berikan fasilitas KPR. Kemudian maksimumnya usianya adalah 45 tahun 45. saat tanda tangan kreditnya ya. Plafonnya memang akan menentukan, disesuaikan juga dengan gaji yang diterima setiap bulannya. Oh, oke Pak. Jadi kalau kita bicara tentang KPR di usia muda juga ya, kan dengan misalnya Pak Yosef kan banyak keunggulannya. Tapi kalau kita bertanya tentang syaratnya Pak, kalau untuk anak muda ini apa aja perlu dipenuhi kalau mau ambil fasilitas KPR? Syaratnya kalau untuk karyawan muda itu standar ya, dari KTP, kartu keluarga. Kalau dia sudah menikah itu bisa dilampirkan surat akta nikah, kemudian NPWP itu wajib ada, kemudian kalau bekerja itu sudah minimal 2 tahun. Bekerja minimal 2 tahun Sudah Pak ya? bekerja minimal 2 tahun sebagai karyawan tetap. Kemudian kalau untuk karyawan kontrak itu minimal sudah pengalaman 5 tahun. 5 tahun karyawan pada kontrak. bidang yang sama. Dan selanjutnya melampirkan 3 bulan rekening payroll-nya atau gajinya dan slip gaji serta surat keterangan pekerjaan dari perusahaan. Oke. Itu aja sih yang sebenarnya syarat yang harus dipenuhi di depan. Kalau mutasi rekening juga dicek Pak biasanya? Betul. Mutasi rekening itu memang ya wajib ya, Wajib. karena untuk melihat, pertama melihat kemampuan bayar, kemudian melihat bahwa penghasilan itu bisa terverifikasi. Kalau tidak melalui rekening, misalnya diterima tunai, itu kan sulit pihak bank itu untuk memverifikasi betul nggak penghasilannya. Misalnya dia mengaku saya penghasilan 10 juta, tapi tidak ada di rekening, hanya diterima tunai, itu kan bank sulit untuk memverifikasinya. Oke Pak. Nah jadi kalau ada kasusnya karyawan tapi gajinya setiap bulan itu dikasih cash Pak, nah itu bagaimana Pak biar bisa ambil KPR solusinya? Yang tadi saya jelaskan ya, memang saat ini kecenderungan perbankan itu lebih bersikap berhati-hati. Kan prinsip kehati-hatian itu sangat diperlukan untuk memberikan kredit, sehingga verifikasi awal kita melihatnya adalah dari verifikasi penghasilan. Kalau penghasilannya itu diterima tunai, kita itu sulit untuk memverifikasinya. Apakah betul dia terimanya 10 juta misalnya? Bisa kan dia sebenarnya terimanya ini ya, kalau gaji cuma 5 juta. Sedangkan dia dibuatkan untuk surat keterangan penghasilan terima tunai 10 juta. Nah, pada saat kita berikan ini andaikan aja, misalnya kita berikan 10 juta, penghasilannya 10 juta. Ternyata pada saat kita berikan angsuran yang mendekati sekitar 4 juta atau berapa, bulan berikutnya dia tidak mampu misalnya, karena realnya dia cuma 5 juta. Akhirnya resiko di bank. Nasabah juga akhirnya mengalami kendala dalam membayar angsuran. Itu kan yang hal-hal yang kita hindari supaya bank juga tidak timbul kredit bermasalah, kemudian pihak nasabah tidak juga mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran. Iya. Itu memang harus dimaksimalkan kalau mau KPR, gajinya ditransfer Pak ya, biar muncul dimutasi ya. Betul. Ya. Ya memang rekening itu adalah hal yang mutlak. Kita harus verifikasi. Ya, oke baik Pak. Nah tapi kalau bicara tentang generasi muda ini kan profesinya macam-macam Pak ya. Ya. Ada yang ya karyawan, ada
ada yang wirausaha, Pak, ada yang profesional seperti dokter. Nah, untuk ketiga jenis profesi ini, apakah ada perbedaan, Pak, syarat-syaratnya? Kalau secara mandatori syarat yang tadi ya itu sama ya, sampai dengan KTP, kartu keluarga, NPWP, akte nikah, atau kalau dia belum menikah ada dilampirkan surat keterangan belum menikah dari yang berwenang kayak pihak kelurahan seperti itu. Kemudian kalau untuk wirausaha itu melampirkan mutasi rekening usahanya 3 bulan. Saat ini kan kecenderungan anak-anak muda itu usahanya adalah yang bersifatnya itu ya dengan online ya. Ya. Itu kita masih bisa dengan melampirkan mutasi rekening. Karena kalau online sekarang enak. Semua itu transaksi lewat rekening. Iya. Jadi sudah kelihatan. Masih nilai plus, Pak ya. Nilai plusnya kalau pengusaha-pengusaha yang dengan basic usahanya ada online itu enak. Kemudian kalau profesional kayak dokter muda itu kan juga enak. Dia praktek di rumah sakit mana itu sudah kelihatan semua. Penghasilan itu pasti ditransfer oleh rumah sakitnya, sehingga sangat mudah untuk diverifikasi. Jadi tadi yang perbedaannya, kalau karyawan itu hanya melampirkan data yang tadi mandatori, kemudian dilengkapi dengan surat keterangan pekerjaan, slip gaji, dan rekening payroll. Kalau wirausaha, rekening usaha 3 bulan dan surat izin usahanya. Kalau misalnya surat izin usaha tidak ada, itu bisa diganti dengan surat keterangan usaha. Oh, minta di mana, Pak? Biasanya dari kelurahan. Nah, saat ini sih ada NIB. NIB ya. NIB. Tapi kalau misalnya pun usahanya ini kan kalau buat NIB atau surat keterangan dari kelurahan kan pada tahun yang sama. Iya. Nah, sedangkan syaratnya dari bank adalah minimal 2 tahun terakhir. Kalau di kita itu kita bisa berikan kemudahan dengan melampirkan minimal ya. Kalau dia pengusaha yang trading bisa melampirkan invoice yang 2 tahun ke belakang. 1 aja tidak apa-apa. Itu untuk memverifikasi bahwa usahanya itu sudah lebih dari 2 tahun. Atau kalau dia usahanya online itu capture-nya misalnya dia ada di Shopee atau di Tokopedia, itu melampirkan dia ke anggotanya kurang dari 2 tahun yang lalu. Di capture. Itu bisa menjadi pengganti surat keterangan usaha. Oke, jadi kalau bisnis online punya toko di platform digital dengan capture itu sebagai buktinya. Betul. Ya. Tapi kan dulu mungkin namanya usaha kan awalnya merintis, sekarang sudah besar, Pak. Ya. Nah, besar kecilnya usaha itu dinilai enggak, Pak, itu? Pertama sama kedua, mungkin dari segi income dari toko online-nya itu berapa persen, Pak, dari jumlah yang boleh ini dibayarkan sebagai cicilan per bulannya? Kalau omset itu kan setiap bulannya itu pasti bervariatif ya, bervariatif. Kalau karyawan enak, tetap udah kelihatan. Kalau karyawan tetap, kemudian ditambahkan dengan bonus, misalnya ada bonus, ada insentif, itu bisa ditambahkan, bisa dilihat. Tapi kalau pengusaha, itu kita melihatnya dari rata-rata mutasinya tiap bulan. Yang turun naik itu kita bisa melihat. Nah, untuk berapa besar kemampuan bayarnya itu tergantung dari jenis usahanya. Iya. Kalau usahanya jasa itu bisa lebih besar untuk komposisinya. Tapi kalau dia usahanya kayak trading atau kayak jual beli retail, itu memang akan lebih kecil untuk komposisi keuntungannya. Sehingga nanti kita lihat dulu berapa besar omsetnya. Kalau estimasi seperti jasa, Pak, jasa itu berapa persen, Pak, yang paling besar? Bisa kita berikan minimal di 50% keuntungannya ya. Keuntungannya bisa 50%. Misalnya dia omsetnya 100 juta, berarti keuntungannya dia bisa 50 juta. Iya. Nah, kalau 50 juta, dia itu lebih longgar. Dia mau ngangsur, mau beli rumah yang di atas 1 miliar, 2 miliar, itu masih longgar untuk kemampuan bayar paymentnya. Iya. Oke. Nah, kalau yang ini, Pak, kan sekarang banyak profesi itu yang bermunculan seperti influencer sosial media. Ya. Nah, itu bagaimana, Pak, kalau untuk influencer sosial media kan? Untuk biasanya dari endorse, Pak, pendapatan endorse kan masuk ke rekening. Ya. Nah, tapi verifikasinya apakah bisa, Pak, kalau influencer? Influencer ini hampir sama dengan usaha-usaha yang berbasis online ya. Oke, iya. Nah, itu kita masih bisa akomodir ya untuk jenis pekerjaan seperti itu. Karena saat ini kan sudah saatnya digital, era digital ya. Jadi banyak sekali ya semacam selebgram atau influencer itu yang penghasilannya sudah melebihi dari
pengusaha-pengusaha atau karyawan-karyawan. Dan penghasilannya biasanya juga terverifikasi di rekening. Oke, Pak. Jadi lebih mudah. Hanya memang kita harus melihat lagi dia pengalamannya itu berapa lama. Iya. Kalau masih barusan 6 bulan atau kurang dari setahun, itu memang agak belum teruji Eksistensinya dia belum teruji ya. gitu. Tapi untuk memverifikasinya gimana, Pak? Kalau toko online kan ada screenshotnya, Ya. capture-nya. Kalau influencer ini, startnya kapan ya? Influencer ini kan agak abu-abu, Pak ya? Ya, influencer ini kan banyak dari Telegram, Ya, selebgram, ya. Instagram itu, kemudian dari YouTuber ya. Ya, YouTuber. Itu kan biaya ada ya. Biaya kan di situ ada sejak kapan dia sudah mulai upload ya. Oh, jadi itu dicek, Pak, postingan pertamanya kapan gitu. Betul, Pak, itu kan bisa kita lihat misalnya dia tahun 2020. Iya. Pada saat awal-awal tahun 2020, sekarang 2020 kan berarti sudah 2 tahun ya. Itu Ya. bisa digunakan sebagai acuan dia lama usahanya. Dan untuk semua profesi yang tadi kita bahas ini bisa pakai yang easy start tadi, Pak ya? Awalnya ringan itu. Easy start ini hanya untuk karyawan muda. Oh, karyawan muda. Karyawan muda usia minimum 21 tahun. 1 tahun minimum. Sampai dengan maksimum 45 tahun saat dia akar kredit. Tapi kalau yang untuk influencer, toko online bisa dengan KPR reguler, Pak ya? Tetap Betul. bisa disupport ya, Kalau yang di penting kita ya. namanya KPR kendali. Dapat kendali. Betul. Oke, ya. Jadi teman-teman kabar baik juga ya buat teman-teman yang profesi sebagai influencer, selebgram dan pengusaha online bisa punya rumah impian dengan cara bayar KPR ya, Pak. Betul. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara tentang ini, Pak, kan banyak juga sekarang aplikasi itu yang menawarkan kredit atau pinjaman online, Pak. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman muda yang butuh uang cepat, Pak, daftar di aplikasi, dapat pinjaman. Nah, itu kira-kira berpengaruh saat nanti mau ambil KPR atau tidak, Pak? Ya inilah karena ada kemajuan teknologi digital ya. Iya. Jadi sekarang banyak online Iya, Pak. pinjaman online yang sangat menarik perhatian dari kaum muda ya. Bukan kaum muda aja, semua orang pasti berminat karena mudah sekali untuk prosesnya. Hanya berapa jam sudah bisa cair. Cuma resikonya dari nasabah yang akan mengajukan KPR itu kan akan menambah dari kemampuan bayarnya. Oh, Jadi kalau semakin banyak kredit konsumsinya dia, itu akan semakin menambah beban angsurannya setiap bulannya. Jadi angsuran KPR nanti pasti akan ditambahkan dengan angsuran-angsuran lain yang dimiliki. Karena basic bank itu menghitungnya dari hasil SLIK-nya, SLIK dari OJK itu kita lihat dia ada banyak sekali fasilitas pinjaman, baik kartu kredit ataupun pay letter ataupun jenis-jenis pinjaman online lainnya. Itu akan dijadikan perhitungan menjadi satu. Oh, jadi seperti pay letter juga masuk Masuk perhitungan, Pak semua. ya. Jadi kan mungkin asumsinya teman-teman kalau pakai pay letter enak, kredit card enak, belinya sekarang bayarnya masih bisa nunda. Nah, itu. Tapi terakumulasi kalau nanti mau pengajuan KPR lebih susah, Pak ya, karena kan seperti kuotanya ini sudah berkurang, Pak ya. Iya, Ya, jatahnya berkurang. betul. Karena kalau misalnya dia gajinya 5 juta, kemudian dia ngangsur 2 juta. Berarti kan sisa penghasilan kan dia 3 juta gitu. Iya. Tapi ternyata setelah dicek dia ada penghasilan lain yang lain-lain, totalnya lah hampir misalnya 1,5 juta. Otomatis kan beban angsuran dia kan 3,5 juta. Sedangkan dia penghasilan cuma 5 juta. Akhirnya kan komposisi antara penghasilan dengan kewajiban itu tidak imbang. Berarti cicilan mobil, kendaraan juga masuk, Pak ya. Masuk semua. Mengurangi, ya. Apa yang tercantum di hasil SLIK OJK itu akan diperhitungkan sebagai beban. Oke, iya, iya. Itu yang makanya harus bijak ya. Iya, kita harus bijak wes untuk melihat banyak penawaran jangan sekali diambil. Iya. Karena kalau kita lupa gitu ya, lupa membayar satu kali aja sudah masuk ke koleksibilitas. Itu jadi juga penilaian bank. Oke, Pak. Ya. Nah, itu juga nyambung dengan ada pertanyaan di followers Instagram kita, Pak. Iya. Ada yang menanyakan kalau ada seseorang ambil kreditnya macet, istilahnya mungkin kolek, Pak ya, di bank ya, kolek. Nah, apakah ada cara untuk membersihkannya, Pak? Kalau ada, masa tunggunya berapa lama sebelum bisa ambil KPR lagi? Cara penyelesaian paling mudah itu adalah dia menyelesaikan dulu kredit bermasalahnya di bank tersebut. Jadi dia harus membersihkan namanya, biasanya dengan melunasi
yang bersangkutan bisa datang ke bank yang memberikan fasilitas itu atau memberikan laporan kolektivitas sampai macet untuk menyelesaikan. Jadi kredit itu harus diselesaikan dulu sampai dengan lunas, sampai dengan calon nasabah memperoleh surat keterangan lunas. Keterangan lunas Pak ya? Ya, surat keterangan lunas. Kemudian untuk menunggu, nah ini agak susah menjelaskan ya, maksudnya menunggu hasil dari sliknya itu bersih ya. Iya, iya. Kalau menunggu sliknya bersih itu mungkin akan butuh waktu sangat lama, sekitar 2 tahun. 2 tahun, itu slik bersih Pak ya? Iya, Bersih. itu pun tergantung ya dari pelaporan bank tersebut ya. Iya. Karena walaupun sudah lunas, tapi historinya kadang-kadang masih ada. Oh, oke. Jadi lunas, ada surat keterangan lunas, belum tentu bisa langsung ambil Pak? Betul. Iya, ada masa tunggunya berarti. Nah, itu macet pun kita, kalau misalnya kita ajukan ya, kita juga melihat dulu kondisinya. Macetnya kenapa? Karena mungkin waktu kemarin COVID ya, itu macet karena usahanya dia berhenti. Itu bisa menjadi pertimbangan bank untuk coba kita analisa ya. Tapi dari komite kredit itu akan melihat apakah usahanya saat ini sudah berjalan normal atau tidak. Kalau berjalan normal, mungkin ya ini masih bisa diberikan fasilitas kredit. Oke, ya. Gitu. Jadi kita tidak terlalu ketat. Wah, tidak bisa. Tapi kita lihat dulu bagaimana prosesnya, kenapa sih sampai macet. Oh, jadi besar kecilnya nominal yang macet itu pengaruh nggak Pak? Kayak contohnya kalau cicilan kendaraan mobil itu kan relatif besar Pak. Ya. Tapi kalau kartu kredit pay later kadang lupa, nggak bayar. Nah itu apa sudah dampaknya ini Pak, dampaknya besar buat ambil KPR? Iya, karena kita ya sebagai pemroses kan baru mengenal nasabah itu kan barusan 1 jam, 1 hari. Sehingga yang dasar kita adalah dengan SLIK itu kita bisa lihat karakter nasabah tersebut. Karakter ya, ya. Karakternya. Karena gini, kalau dengan kartu kredit dia cuma plafon 10 juta aja loh, itu pun macet. Nah, bank itu mau ngasih 500 juta misalnya, kan juga khawatir. Yeah. 10 juta aja dia enggak bisa bayar, meremehkan gitu loh. Apalagi kita mau ngasih 500 juta apa bisa? Itu yang sebenarnya sangat mudah kita lihat ya, kayak seperti itu. Oke. Jadi memang faktor karakter juga jadi penentu Pak ya. Jadi sekiranya kalau dikasih kepercayaan yang kecil aja nggak bisa. Nggak bisa, makanya itu. Iya. Nah, rata-rata orang-orang yang mengambil KPR itu kan dulu ya, mungkin dia belum ada pandangan, oh sekarang saya mau KPR. Waktu pertama kali bekerja atau apa itu, wah seneng dapat kartu kredit, dapat pinjaman apa seneng. Lupa membayar. Nah, atau juga memang sengaja tidak mau bayar. Itu kan juga ada. Nah, pada saat mengajukan KPR, dia baru sadar, wah ini saya udah macet gini. Akhirnya kan dia berusaha bagaimana caranya agar dia bisa KPR. Nah itu ya cara-cara yang tadi yang kita jelaskan di depan, bahwa dia harus melunasinya, kemudian harus membuktikan bahwa saat ini dia benar-benar memang mampu untuk membayar, dan karakter atau etikat baiknya dia itu memang ada ya saat ini gitu loh. Kalau dulu mungkin ya dia santai-santai gitu loh, nggak ada kepikiran beli rumah gitu loh. Sekarang kan harus wajib. Nah, betul, itu sih yang sering terjadi saat ini begitu. Iya. Nah, kalau di timnya Pak Yosep ya, dari total semua aplikasi yang masuk ke KPR, kira-kira persentase yang pengajunya itu di bawah 35 tahun berapa persennya, Pak? Saat ini banyak. Banyak, Pak. Ya. Berapa persen kira-kira, Pak? Ya, bisa 60%. 60% ya? 60% lebih lah. Berarti bisa dibilang ini mayoritasnya mungkin ya usia di bawah 35 tahun, Pak, yang KPR sekarang ya? Iya. Iya. Karena kita tagline kita ya tadi yang saya katakan, tagline kita generasi punya rumah. Kita saat ini adalah generasi milenial itu harus berani ambil rumah sekarang juga. Iya. Jangan sampai menunda-nunda kapan-kapan lama. Makanya kita memberikan KPR isi stat tadi itu adalah untuk memberikan kemudahan kepada karyawan muda untuk bisa mendapatkan rumah sesuai harapannya. Karena kalau dia menunggu saya tahun depan aja nunggu rumah karena menunggu kemampuan bayar saya, pasti akan nilai properti kan pasti akan naik. Keburu, Pak. Sedangkan penghasilan kita kan juga naiknya kan tidak sebanding dengan kenaikan properti. Iya. Makanya harus hari ini atau saat ini harus berani ambil rumah.
Oke. gitu. Mungkin ini Pak terakhir Pak, mungkin ada tips-tips Pak, mungkin tips gimana caranya generasi muda ini yang baru mulai kerja bisa keterima KPR-nya Pak. Atau mungkin ada sharing dari pengalaman sebelumnya yang tertolak karena apa, seperti itu. Yang pertama dia harus terbuka dulu ya di depan ya. Terbuka, ya. Karena kan bank memberikan kredit adalah dasarnya kepercayaan. Iya. Jadi dia harus terbuka atas kredit yang dia miliki. Artinya dia, saya sudah punya kredit ini, atau kredit saya macet atau sering menunggak, dia harus terbuka. Kemudian dia sudah mempertimbangkan kemampuan bayarnya. Artinya dia tidak memaksakan. Penghasilan saya sekian, tapi saya ingin mendapatkan rumah yang harga sekian karena gengsi gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya dia gajinya 10 juta, maka dia harus mencoba mencari rumah yang plafonnya maksimal tidak membebani dia. Oke, ya. Kemudian data-data yang diminta, yang tadi seperti slip gaji ataupun rekeningnya, itu semua bisa terverifikasi. Oke, verifikasi. Jadi gaji minimal berapa Pak kalau mau? Kalau untuk karyawan muda itu kita minimal 3 juta. 3 juta. Dengan KPR Isistat kita sudah bisa untuk berikan fasilitas kreditnya. Kalau untuk pengusaha pasti ya penghasilan kan fluktuatif ya, di atas 10 juta itu kita sudah bisa memberikan fasilitas kredit ke mereka. Kalau 3 juta itu pendapatan pribadi harus menikah joint income Pak, 3 juta. Betul. Berarti suami istri, andai kata suami gaji 2 juta, istri 1 juta. Oh enggak, maksudnya kalau 3 juta itu satu orang aja. Kalau dengan joint income, misalnya istrinya atau pasangannya 2 juta, maka digabungkan 5 juta. 5 juta. Kalau joint income ada minimal berapa Pak? Untuk penghasilannya berdua total Pak? Minimal satu orang 3 juta itu. Tetap ke orangnya Pak ya, personalnya ya. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang gajinya 3 juta sudah bisa mulai mempertimbangkan KPR rumah ya. Betul. Iya Pak Yosep. Baik, kalau gitu Pak Yosep, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Terima kasih. Meluangkan waktunya dan share-share info ke kami. Ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe dan tunggu info-info menariknya di channel Xavier Marks Premier. See you and salam Xavier Marks.